Pernah nggak sih, lagi asik nonton serial atau kerja, terus tiba-tiba buka ponsel tanpa alasan jelas, scroll-scroll media sosial, tapi bukannya senang, malah makin cemas. Nah, itu dia si FOMO, fear of missing out, ketakutan ketinggalan sesuatu yang bikin kita jadi overthinking. Di zaman digital ini, FOMO bisa dibilang seperti penyakit menular. Coba pikir, dulu kita bisa aja nggak tahu soal pesta atau acara keren yang teman-teman kita ikuti, dan hidup tetap baik-baik aja. Sekarang, rasanya kalau kita nggak update tentang semua yang lagi viral, dunia bakal berakhir. Jadi, kenapa FOMO bisa bikin kita kecanduan? Begini penjelasannya. Satu, otak kita dipancing oleh dopamin. Dopamin, si hormon kebahagiaan, sebenarnya adalah salah satu alasan kenapa kita terjebak di siklus FOMO. Setiap kali kita ngecek notifikasi, like, atau pesan baru, otak kita memberi sedikit suntikan dopamin. Ini yang bikin kita merasa senang, meski sesaat. Masalahnya, begitu rasa senang itu hilang, kita ingin lebih. Jadi kita buka ponsel lagi, scroll lagi, dan siklusnya terus berulang. Ini adalah cara otak kita memberi reward pada hal-hal yang nggak penting, dan media sosial tahu cara memanfaatkan ini. 2. Media sosial, si pemicu FOMO. Platform media sosial seperti Instagram, Twitter, atau TikTok punya desain khusus untuk membuat kita merasa selalu kurang. Algoritma mereka menampilkan konten yang sering bikin kita berpikir, "Wow, kok hidup orang ini keren banget ya?" Atau, "Aku nggak boleh ketinggalan tren ini." Padahal, yang kita lihat di media sosial cuman highlight reel, momen terbaik dari hidup orang lain. Tapi karena kita scroll terus, perasaan ketinggalan jadi makin kuat, seolah-olah semua orang di luar sana menjalani hidup yang lebih seru dari kita. 3. Fear of better options. Salah satu varian FOMO yang sering nggak disadari adalah FBO, Fear of Better Options. Kita sering merasa ragu buat bikin keputusan, karena takut ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Misalnya, pas mau milih tempat makan, kita bingung antara restoran A atau B. Sebelum ambil keputusan, kita buka review di internet, cek rekomendasi di sosial media, dan akhirnya malah makin bingung. Fenomena ini bikin kita sulit menikmati apa yang kita punya atau lakukan, karena pikiran kita terus berkeliaran mencari opsi yang mungkin lebih baik. 4. Efek FOMO terhadap mental health. FOMO nggak cuma bikin kita kecanduan ponsel, tapi juga bisa berdampak negatif pada kesehatan mental. Menurut riset, orang yang sering mengalami FOMO cenderung merasa cemas, nggak puas dengan hidup, dan bahkan bisa mengalami gejala depresi. Ini karena kita selalu merasa kurang, nggak cukup, dan ketinggalan dibanding orang lain. Ironisnya, makin kita merasa FOMO, makin kita scroll sosial media, dan makin parah rasa cemasnya. Mengatasi FOMO. Tenang, FOMO bukan sesuatu yang nggak bisa diatasi. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efeknya. Pertama, sadari bahwa apa yang kita lihat di media sosial bukan representasi penuh dari hidup orang lain. Kedua, coba digital detox. Tentukan waktu-waktu tertentu di mana kita benar-benar nggak menggunakan ponsel, misalnya sebelum tidur atau di waktu makan. Ketiga, fokus pada hal-hal yang bikin kita bahagia secara nyata, bukan hanya di layar ponsel. Penelitian juga menunjukkan bahwa bersyukur bisa menjadi obat ampuh untuk FOMO. Ketika kita fokus pada apa yang kita punya, rasa takut ketinggalan perlahan akan memudar. Jadi, bagaimana caramu mengatasi FOMO? Share pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video menarik lainnya seputar psikologi, kesehatan mental, dan cara menghadapi tantangan era digital.